Inilah 6 poin kebodohan pengguna TikTok Indonesia yang tidak Anda sadari dan akan membawa keuntungan besar buat TikTok. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak salah paham. TikTok sebagai platform global tentu memiliki strategi bisnis yang cerdas untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Namun, ada beberapa aspek yang bisa dikatakan sebagai kebodohan pengguna yang tanpa sadar dimanfaatkan oleh TikTok untuk meraup keuntungan, sementara pengguna bisa dirugikan. Berikut beberapa di antaranya. 1. Ketidaksadaran terhadap algoritma dan ketergantungan atau addiction loop. TikTok dirancang dengan infinitas scrolling dan algoritma yang sangat personal, sehingga pengguna terus-menerus menghabiskan waktu tanpa sadar. Semakin lama seseorang menggunakan TikTok, semakin besar keuntungan TikTok dari iklan dan engagement. Dampak negatif, banyak pengguna yang kecanduan dan kehilangan produktivitas. 2. Fenomena, flexing, dan konsumerisme berlebihan. TikTok mempromosikan tren gaya hidup konsumtif, seperti pamer barang branded atau flexing dan tantangan belanja impulsif di TikTok Shop. Banyak pengguna yang akhirnya membeli barang hanya karena FOMO atau fear of missing out, meskipun sebenarnya tidak butuh. TikTok mendapatkan keuntungan besar dari penjualan ini melalui komisi dan iklan, sedangkan pengguna bisa mengalami keborosan finansial atau mengerus isi dompet Anda. 3. Kebodohan dalam monetisasi konten atau eksploitasi kreator pemula. Banyak kreator di Indonesia yang berpikir bisa cepat kaya dari TikTok, padahal monetisasi tidak sebaik YouTube. Para konten kreator di TikTok memproduksi video TikTok hanya membanggakan views dan followers, padahal TikTok tidak memberikan penghargaan atau tidak peduli dengan jumlah, tapi lebih kepada kualitas. TikTok lebih mengandalkan live gift dan TikTok Shop, yang mengharuskan kreator bekerja lebih keras untuk mengumpulkan donasi atau komisi. Keuntungan utama tetap di TikTok, sedangkan kreator hanya mendapatkan sebagian kecil. 4. Tren dan calenge berbahaya yang tidak disaring. Banyak pengguna mengikuti tren atau tantangan bodoh yang berisiko, seperti prank ekstrim, konsumsi makanan tidak sehat, atau bahkan aksi berbahaya. TikTok meraup keuntungan dari viralitas konten ini, tetapi tidak selalu bertanggung jawab atas dampak buruknya. 5. Kebodohan dalam pengelolaan data dan privasi. Banyak pengguna tidak menyadari bahwa TikTok mengumpulkan data pribadi mereka, termasuk kebiasaan, lokasi, dan preferensi. Data ini dimanfaatkan untuk menyajikan iklan yang lebih tertarget, sehingga TikTok mendapatkan lebih banyak uang dari pengiklan. Risiko, pengguna tidak sadar bahwa mereka dibentuk untuk mengonsumsi hal-hal tertentu berdasarkan data mereka sendiri. 6. Ketidaksadaran terhadap konten manipulatif dan hoaks. Banyak pengguna menerima informasi dari TikTok tanpa melakukan cross-check, sehingga hoaks dan informasi manipulatif mudah menyebar. TikTok tetap mendapatkan engagement tinggi dari konten ini, meskipun berdampak buruk bagi masyarakat. Kesimpulan, TikTok sangat cerdas dalam memanfaatkan ketidaktahuan, kecanduan, dan kebiasaan konsumtif pengguna untuk menghasilkan keuntungan. Sementara itu, pengguna yang tidak sadar akan sistem ini bisa mengalami kecanduan, boros, eksploitasi kreatif, dan penyalahgunaan data pribadi. Silahkan like, komentar, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya.